dan kedua Matius 1 ayat 18 sampai 25. Bang Fredrik ada Bang Fredrik ya? Apakah ada suara kedengaran? Ya, jelas. Okay. Ya, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38 di bawah judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Dari Matius pasal yang pertama, ayat yang 18 sampai ayat yang ke-25, dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi perikop untuk kita bahas. Di dalam topik yang saya tuliskan di sini yaitu
Allah dalam kasih manusia. Ya. Saudara, dua perikop ini dalam Lukas pasal pertama dan Matius pasal pertama ini adalah sebuah kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus yang seringkali kita baca, yang seringkali juga kita dengar dalam renungan-renungan, bahkan mungkin kita sudah berulang kali mengkhotbahkannya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dari dua peristiwa yang dicatatkan oleh penulis yang berbeda, yang pertama oleh Lukas dan yang kedua oleh Matius. Kita akan melihat sudut pandang masing-masing di dalam bagaimana intervensi Allah di dalam kasih manusia. Nah, saudara, statement yang seringkali menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang Paulus katakan di dalam Kolose 3 ayat 14, yaitu kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, tidak ada seorang pun di antara orang Kristen yang akan berkata kasih itu bukan yang mengikat atau mempersatukan, yang menyempurnakan. Tidak ada. Oleh karena landasan daripada kekristenan kita dibentuk oleh kasih. Ya. Tuhan Yesus memberikan satu kesimpulan dari seluruh hukum Taurat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Saudara, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini tidak bisa lepas daripada kehidupan setiap orang percaya. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, di hari-hari ini, dikala COVID-19 melanda, dikala berbagai macam dinamika kehidupan melanda, bagaimana kasih di dalam keluarga kita? Bagaimana kasih di dalam pelayanan kita? Bagaimana kasih di dalam gereja kita? Apakah kasih itu masih menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan? Atau kasih di dalam keluarga menjadi dingin? Saudara, saya teringat akan teori yang dituliskan oleh pendeta Steffi Lumintang. Di dalam bukunya Teologi Pernikahan, beliau menuliskan dua hal, yaitu berkaitan dengan api dan es ya, dalam hubungan keluarga. Ketika keluarga di dalam kehidupannya, pelayanan juga dan lain sebagainya, tapi saya ingin fokus kepada keluarga, tidak memiliki kasih lagi yang menjadi pengikat dan mempersatukan, menyempurnakan, maka keluarga itu bisa bertumbuh, tetapi saudara, bertumbuh lama tahun itu bisa terbakar dan atau ia akan membeku sedemikian rupa sehingga itu hancur begitu saja. Oleh karena kasih itu tidak lagi menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, saudara. Saudara, kita harus sadar bahwa anugerah umum, yaitu Allah dalam semua manusia, adalah kasih natural yang ada di dalam diri ini. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang diberikan kepada semua orang, baik itu orang percaya maupun orang tidak percaya, yaitu di dalam diri kita memiliki kasih natural. Ya. Kasih natural yang kita miliki oleh semua orang, yang dimiliki oleh semua orang. Dan tiga komponen kasih natural itu menurut Robert Steinberg ada tiga ya, yang kita miliki ini Bapak Ibu. Yang pertama, saudara dan saya, kita diberikan oleh Tuhan itu sebuah keintiman, intimacy. Apa itu sebuah keintiman maksudnya? Saudara, intimasi adalah pengalaman suatu hubungan yang dekat dengan individu-individu yang ada di sekitar kita, sehingga melalui pengalaman itu terbentuklah suatu rasa yang dekat dan penuh dengan kehangatan. Dan intimasi itu terbentuk di dalam satu pengalaman kebersamaan, baik itu melalui rekreasi, baik itu melalui persekutuan, baik itu melalui tindakan-tindakan kebersamaan. Kalau dalam keluarga tentu di dalam ikatan suami istri dan anak-anak.
Saudara, intimasi itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, yaitu sebuah gairah. Ya. Gairah ini berbicara tentang sesuatu hal di mana kita ingin, ya, atau memiliki sebuah hasrat untuk ada di dalam satu kesatuan dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada gairah di situ. Dan yang ketiga, saudara, ada yang namanya komitmen. Kasih yang natural ini juga memiliki yaitu komitmen di mana masing-masing individu itu ketika mereka mengikatkan diri dalam intimasi dan gairah, mereka juga akan mengikatkan dirinya di dalam satu komitmen untuk menjaga hubungan kasih mereka. Tetapi saudara, nyatanya di dalam kehidupan kasih mengasihi kita, terkadang dari tiga bagian ini, mari kita pikirkan ya, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita. Saudara, ada nggak sih dari ketiga bagian ini, yaitu keintiman, sebuah gairah, dan komitmen itu yang mulai redup, saudara? Oleh karena jikalau salah satu bagian ini hilang atau redup, maka kasih itu menjadi pincang di dalam hubungan kasih mengasihi kita. Saudara, ketika suami istri tidak lagi memiliki keintiman, yang ada hanyalah gairah dan komitmen, maka suami atau istri itu hanya menjadi objek pemuasan. Walaupun dia ada di dalam komitmen. Atau kalau tiada gairah lagi, maka mungkin mereka jalan-jalan bersama, gereja sama-sama, ya, rekreasi sama-sama. Itu adalah suatu keintiman, tetapi tidak ada gairah hasrat satu sama lain lagi. Dan yang ketiga, ketika komitmen itu tidak ada, ini lebih kacau. Oleh karena mungkin mereka bisa di rumah dalam keadaan intim, penuh gairah, tetapi yang satu mungkin sudah mencari tetangga, ya, yang satu juga mencari tetangga karena rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau. Saudara, tiga komponen kasih natural ini ada di dalam diri kita. Tetapi sesungguhnya saudara, ketika kita ada mengasihi setiap orang, termasuk keluarga kita, seringkali kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan please, saya nggak kuat Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu. Kenapa sih suamiku begini? Kenapa sih istriku begini? Kenapa sih orang-orang yang ada di sekitarku, di dalam pelayananku, kok begitu Tuhan? Saudara, akhirnya kita mulai mundur, saudara. Ketika kita tidak lagi, ketika salah satu komponen ini mulai hilang. Ya. Sebagaimana yang Matius 24 ayat 12 itu katakan ya. Ketika akhir zaman, maka akan timbul yaitu makin bertambahnya kedurhakaan salah satunya, dan maka demikian kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin, saudara. Tahukah saudara, penelitian yang dikerjakan oleh banyak para peneliti mengatakan bahwa di dalam satu jurnal saya baca, 2 dari 4 pernikahan itu memiliki suatu kecenderungan untuk cerai. Bahkan di dalam keluarga-keluarga sebenarnya mereka sedang mengalami suatu kejenuhan di dalam membangun keluarga. Di dalam pelayanan, saudara, berapa banyak orang yang mulai jenuh oleh karena melihat kenapa rekan pelayananku, kenapa majelisnya, kenapa pendetanya, kenapa jemaatnya, kok begitu sangat membuat saya sakit hati, saudara. Kenapa? Saudara, ketika kita melihat itu, maka kasih itu menjadi dingin. Dan akhirnya kita mengasihi tetapi dengan cara yang salah. Dan pengalaman terhadap seseorang ini akan mempengaruhi cara kita mengasihi. Ya. Keintiman,
kegairahan, komitmen kita yang terbentuk di dalam pengalaman kita terhadap seseorang akan mempengaruhi cara kita mengasihi. Saudara, pengalaman baik bersama seseorang itu bisa memupuk dan menumbuhkan kasih. Tetapi sebaliknya, pengalaman buruk bersama seseorang bisa menguburkan impian akan kasih itu. Tetapi saudara, seberapa banyak di antara kita yang berani mengatakan bahwa, saudara, maaf ya, aku sedang tidak mengasihi engkau karena engkau tuh begini, begini, dan lain sebagainya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang berani mengatakan kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita, kepada rekan pelayanan kita, bahkan kepada istri kita, kepada suami kita, maaf ya, pengalaman saya bersama dengan engkau begitu buruk. Saudara, kebanyakan kita memendam itu di dalam hati kita. Kita menyimpan di dalam hati kita. Dan kita berbuat seolah-olah kita mengasihi, tetapi saudara, sebenarnya kita sedang dingin. Kasih kita tuh menjadi dingin kepada setiap orang yang ada di sekitar kita oleh karena pengalaman-pengalaman yang kita jumpai. Kok orang itu katanya orang yang rohani, tetapi kok banyak hantunya karena dia roh hantu sebenarnya. Saudara, banyak pengalaman-pengalaman yang kita jumpai, bukan? Dan ketika kita melihat itu semua, maka pengalaman itu akan membuat kita itu berubah di dalam atau mempengaruhi cara kita mengasihi. Dan akhirnya kita akan mulai dengan pertanyaan ini. Kepada siapakah dan bagaimanakah kita memberikan kasih? Saudara, lihat gambar ini, ada bentuk hati, tetapi ada tangan, yang satu putih dan yang satu hitam ya, saudara. Saudara, melalui gambar ini saya ingin menjelaskan apa? Seharusnya ketika kita bicara tentang kasih, maka kita tidak hanya berkata kepada orang tertentu aku mengasihi dan orang tertentu aku tidak bisa mengasihi. Kita harus mengasihi semua orang. Tetapi ketika kasih itu menjadi dingin, maka kita ada di dalam kasih di mana hal yang tidak tepat ketika kita mengasihi. Yang pertama, saudara, yang pertama kita mengasihi karena tekanan sosial. Misalnya, saudara, Anda adalah seorang pelayan Tuhan, seorang majelis, seorang hamba Tuhan, atau seorang full timer di gereja, saudara. Engkau tidak suka dengan seseorang, saudara, yang begitu sangat menjengkelkanmu, rasa-rasanya engkau ingin sekali di depan mukanya itu engkau katakan, kenapa engkau tidak berubah-berubah? Saya sudah beritakan firman berulang kali, tetapi engkau tidak berubah. Saudara, tetapi karena sesama hamba Tuhan, sesama majelis, kita akan katakan kita harus terima dia, kita harus mengasihi dia. Saudara, akhirnya kita mengasihi. Tetapi karena tekanan sosial, sehingga kita mengasihi orang itu. Dengan kata lain, kita mengasihi dengan cara kita, sekalipun hati ini tersayat-sayat, tapi kita mengasihi. Dan ini adalah kasih yang tidak tepat, saudara. Ya. Yang kedua, kita mengasihi oleh karena rasa bersalah atau kasihan. Ya. Kasihan sekali orang ini ya. Akhirnya kita belajar mengasihi. Saudara, dalam riset itu dikatakan bahwa kita bisa mengasihi orang lain yang menyakiti kita. Salah satu faktornya adalah karena orang itu terkena musibah. Ya. Misalnya ada orang membenci saudara nih. Ya. Dan saudara tahu dia benci saudara. Tetapi tiba-tiba dia mengalami suatu musibah kecelakaan. Dan saudara akan berkata, kasihan orang itu. Dan saudara akan datang kepada dia dan berkata, bagaimana keadaanmu? Seolah-olah kita mengasihi. Tetapi kita mengasihi karena rasa bersalah atau karena rasa kasihan. Dan ini adalah kasih yang tidak tepat, saudara. Yang ketiga, kita mengasihi karena kita melihat kesempatan atau keuntungan dalam diri seseorang. Dengan kata lain, kasih yang ada dalam konteks pemanfaatan. Ya. Wah, kayaknya kalau dekat orang ini nih, lumayan nih, ada sesuatu keuntungan yang bisa saya ambil nih. Ya. Kita mencoba mengasihi orang itu dengan cara kita, tetapi
sebenarnya kita tidak pernah mengasihi dia secara tulus, melainkan kita mengasihi dia karena suatu pemanfaatan. Ya, ada suatu hal yang kita bisa dapatkan dari orang itu, maka kita kasihi. Ya. Dan yang keempat, kita mengasihi oleh karena suatu pemberontakan atau pelarian dari seseorang kepada seseorang lain. Ya. Ketika kita mengasihi yang satu dan dia menyakiti kita, karena kita tidak mengasihi dia lagi, maka kita melarikan diri dan mengasihi orang lain. Ya. Akhirnya timbul tuh kecemburuan tuh. Ya, biasa ya begitu ya. Ya. Akhirnya mulai omongan, kenapa sih dia itu terlalu dekat sekali? Kenapa sih dia begini? Kita mulai lari kepada orang lain. Saudara, hal yang tidak tepat ketika kita mengasihi ini, kita harus koreksi di dalam diri kita. Mari kita jawab pertanyaan. Apakah saya mengasihi orang itu, entah sebutkan namanya, apakah saya mengasihi orang itu dengan kasih yang tidak tepat atau kasih yang tepat? Saudara, jika kita mengasihi dengan keadaan kasih yang tidak tepat ini, maka kita harus mengintrospeksi diri kita. Ya. Sekarang kita akan masuk melihat kepada kasih manusia yang saling mencintai ini, saudara. Di dalam dua narasi yang kita baca, yaitu ada Maria dan Yusuf, dengan tulisan dari Lukas dan dari Matius. Saudara, kita pertama melihat kepada tokoh, struktur, dan alur daripada narasi ini. Saudara, di dalam Lukas pasal yang pertama, itu dicatatkan ada tokoh, yaitu ada Maria, ada Gabriel, malaikat Tuhan. Ya. Dan tempat kejadian ini adanya di kota Galilea bernama Nazaret. Yang kedua, kejadian saat Yusuf dan Maria ini sudah bertunangan. Baik Matius dan Lukas juga mencatatkan hal yang sama. Mereka sudah bertunangan. Malaikat diperintahkan Allah datang kepada Maria memberikan berita pelayanan yang dikaruniakan. Ketika saat itu di bulan yang tepat yang Tuhan sudah tentukan, malaikat itu datang kepada Maria dan dia memberitakan kepada Maria itu sebuah berita. Dan berita itu adalah berita anugerah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Maria. Ya. Saudara, malaikat itu berkata bahwa, "Salam, hai engkau yang dikaruniakan, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Saudara, ini berita yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria. Ada sebuah berita anugerah kasih karunia untuk Maria. Tetapi di dalam ayat ke-34, saudara, kita melihat di situ, ayat 34, ada sebuah keraguan. Ya. Berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, direspon dengan suatu keraguan dalam diri Maria. Sehingga Maria berkata, "Malaikat, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan, bisa hamil? Oleh karena aku ini belum menikah loh." Saudara, Maria terkejut. Dia tidak percaya. Dan akhirnya timbul keraguan-raguan di dalam dirinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Saudara, akhirnya malaikat harus menjelaskan kepada Maria. Untuk Maria itu tidak mengalami lagi keraguan. Di dalam ayat 35 dan sampai dengan 37, saudara, malaikat menjelaskan. Bahkan malaikat mengatakan kepada Maria, "Hei, itu loh saudaramu itu, Elisabet itu pun mengandung nanti." Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia itu dikatakan mandul, Maria.
Saudara, mari kita berimajinasi dan kita masuk ke dalam cerita ini. Saudara, Maria ragu. Malaikat menjelaskan keraguan itu. Tetapi saudara, di dalam ayat yang terakhir, ya, ayat ke-37, ayat 38, saudara, Maria menerima dengan hati dan pikiran terbuka. Tetapi saudara, hanya di ayat 38 itu yang berkata bahwa jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Ya wes, terserahmu deh Tuhan. Bapak Ibu, dari bagian Lukas pasal yang pertama ini, kita akan menemukan sebuah kisah yang begitu menarik. Oleh karena Lukas hanya mencatatkan berita itu disampaikan kepada Maria. Dan tidak ada lanjutannya. Maria itu cerita kepada siapa kecuali kepada Elizabeth. Tidak diceritakan Maria itu cerita kepada kepada orang tua Yusuf. Ya, kepada orang tua Maria. Atau kepada teman-temannya. Tidak ada cerita itu. Lukas berhenti di situ. Dan sekarang mari kita masuk ke dalam Matius. Dan Lukas kita akan melihat seolah-olah segala sesuatunya itu berjalan baik. Dan sekarang mari kita masuk. Di dalam Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan 25. Di situ dituliskan tentang Yusuf dan malaikat Tuhan. Yang tadi Maria dan malaikat Tuhan. Dan sekarang Yusuf dan malaikat Tuhan. Ya. Saudara, Yusuf tunangan Maria dikatakan telah mengetahui Maria itu telah hamil. Ya. Di Lukas, sepertinya segala sesuatunya itu baik-baik saja. Mengapa Lukas tidak mencatatkan cerita itu? Bahwa Yusuf itu sudah tahu bahwa dia hamil. Saudara, Matius mencatatkan bahwa tunangan Maria itu mengetahui bahwa Maria itu sudah hamil. Dan Yusuf melihat masalah hubungan kasih mereka dan berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria itu sudah hamil, maka dikatakan di situ di dalam narasi kita menemukan bahwa ada satu pertimbangan yang ditimbang-timbang oleh Yusuf, yaitu apa? Aku berniat menceraikan Maria oleh karena aku ini adalah orang yang baik hati. Saudara, Yusuf mempertimbangkan itu dengan begitu sangat seksama. Oleh karena dikatakan bahwa Yusuf menimbang-nimbang, mempertimbangkan, yaitu telah merenungkan dan telah memikirkannya sedemikian rupa di dalam ayat itu. Ya. Dan akhirnya saudara, malaikat Tuhan datang loh dalam mimpi. Dan menjelaskan apa yang akan terjadi. Saudara, ini lucu. Ketika kita masuk ke dalam imajinasi kita di dalam cerita ini, saudara, seolah-olah Tuhan membiarkan pikiran liar itu ada di dalam Yusuf, baru dia datang dan dia ceritakan segala sesuatunya itu apa yang akan terjadi. Kalau malaikat itu datang bersamaan dengan Maria dan Yusuf, saudara, cerita ini tidak ada. Oleh karena Yusuf sudah melihat, oh dia akan melahirkan seorang anak dan aku akan menerimanya. Tetapi tidak, saudara. Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan. Yusuf mengurungkan niat menceraikan Maria setelah malaikat Tuhan itu datang dan menjelaskan tentang apa yang akan terjadi. Dan akhirnya Yusuf mengurungkan niat itu dan mengambil menjadi istri serta tidak bersetubuh sampai melahirkan bayi Yesus. Saudara, kita melihat ada dua cerita dengan tokoh, struktur, dan alurnya masing-masing yang berbeda. Tetapi ini dalam satu komponen, yaitu dua insan yang saling mencintai, saudara. Dua anak manusia yang sedang mencintai dan mereka sedang tumbuh-tumbuhnya cinta yang begitu luar biasa karena mereka akan siap masuk ke dalam pernikahan. Dalam konteks Yahudi, pertunangan itu adalah suatu momen untuk mempersiapkan mereka masuk dan mereka sudah ada dalam ikatan.
Saudara, sekarang kita akan melihat. Kalau begitu, apa karakterisasi, ada karakter apa dari tokoh Yusuf dan Maria ini? Ya. Ada karakter apa di dalam tokoh Yusuf dan Maria ini? Saudara, yang pertama, Maria itu adalah wanita muda. Ya. Kita melihat dia itu lugu. Ya. Kita melihat dia itu lugu. Tetapi saudara, kita melihat di sini sepertinya dia tidak terbuka. Ya. Dan memang cerita itu tidak terbuka. Oleh karena kalau Maria itu terbuka kepada Yusuf, maka Yusuf akan tahu. Ya. Dia tidak terbuka dan selalu menyimpan dalam hati segala peristiwa yang dialami bersama Yesus. Ya, segala peristiwa secara khusus yang dialami bersama Yesus. Dan kalau kita memperhatikan cerita tentang Maria di pasal-pasal berikutnya dalam kitab Lukas, Lukas itu mencatatkan loh, di dalam pasal 2 misalnya ayat 19 dan ayat 51, Lukas itu mencatatkan bahwa Maria itu menyimpan segala sesuatu itu dan merenungkannya di dalam hatinya. Dia hanya menerima dan dia merenungkan itu di dalam hatinya, saudara. Ya. Yang kedua, kita melihat ada Yusuf di sini. Yusuf itu dikatakan orang yang tulus hati, tetapi dia tidak mengkonfirmasi sebuah persoalan itu. Dia tidak melihat dan mencerna masalah itu dari sudut pandang, ya, dari sudut pandang yang komprehensif, yang lengkap, dan dia cepat berkesimpulan dan memutuskan perkara itu sepihak. Tidak ada di dalam kisah ini diceritakan tentang sebuah narasi, yaitu Yusuf dan Maria itu ada dalam penyelesaian gitu ya. Tidak ada. Kita hanya menemukan cerita bahwa Yusuf itu mempertimbangkan dengan sangat dalam, memikirkan, merenungkannya untuk menceraikan Maria. Saudara, dua karakter anak manusia yang saling mencintai, di dalam hubungan asmara, di dalam hubungan mereka ada di dalam titik di mana mereka sedang melihat sesuatu dari sudut pandang individunya sendiri. Maria melihat berkat itu dengan mengatakan, ya udah terserah engkau ya Tuhan, jadilah padamu. Dan Yusuf melihat itu ketika mendengar, mengetahui Maria mengandung, maka dia melihat itu sebagai suatu aib. Ya. Ini karakter ya. Karakter yang kita temukan. Sekarang kita melihat ada sebuah konflik. Ya. Di dalam batin. Yang pertama ada konflik di dalam batin. Karena sebuah peristiwa yang tidak pernah ada sebelumnya. Saudara, Maria, dia ragu di dalam hatinya. Bahkan sampai Tuhan Yesus lahir pun, narasi kita atau cerita kita itu menjelaskan Maria itu masih ragu dan dia masih bertanya-tanya. Saudara ingat peristiwa ketika Yesus 12 tahun? Ketika itu Yesus ada di bait Allah dan orang tuanya itu Maria dan Yusuf itu dia pulang, saudara. Yesusnya ketinggalan. Maria dan Yusuf balik lagi itu cari. Tetapi ketika mencari itu dia marah kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus dengan enaknya ya mengatakan bahwa, loh, aku kan harus ada di bait Allah. Kenapa engkau mencari? Saudara, dikatakan bahwa Maria itu menyimpan dalam dirinya itu. Ya. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan, menjadi konflik batin yang terus ada di dalam dirinya sejak awal. Oleh karena kejadian itu baginya itu sangat tidak mungkin. Yang kedua, ada konflik emosional antara perasaan, logika, keraguan, dan ketulusan cinta. Saudara, Maria mungkin bingung di situ. Apa yang aku harus lakukan? Bagaimana aku bertindak? Apa yang aku akan katakan? Sedangkan Yusuf, dia tuh ragu antara perasaan cintanya dan logikanya. Bagaimana mungkin aku dihianati? Antara ragu dan ketulusan cinta, Maria dan Yusuf berdiri di tengah-tengah ambang itu.
Antara dia mengatakan aku mengasihimu dengan tulus, dan satu sisi dia mengatakan nggak mungkin aku mengasihi dia dengan tulus karena dia sudah mengkhianatiku. Belum lagi kalau kita pikirkan di dalam hati Maria. Ya. Ketika dia memikirkan itu, apa yang akan terjadi ya kalau Yusuf dia tahu aku mengandungnya dari Roh Kudus lagi. Bagaimana mau menjelaskan itu? Saudara, ini pertanyaan yang timbul. Ada konflik di situ. Yang ketiga, yaitu konflik pikiran yang penuh dengan rasa bersalah dan tuduhan atau stigma. Saudara, ketika kita mendalami cerita ini dengan sebuah pendekatan narasi ini, kita akan menemukan satu bagian yang unik. Unik, tetapi kita akan memberikan suatu tuduhan. Ya. Kenapa sih Maria nggak cerita kepada Yusuf? Kenapa sih Yusuf kok begitu? Kok Yusuf cepat ya ingin bercerai? Ingin tinggalkan Maria? Bagaimana mungkin? Mereka adalah tokoh-tokoh yang dituliskan Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Tetapi mereka memiliki pemikiran-pemikiran mereka sendiri yang tidak sejalan dengan konsep berpikir kita sebagai orang yang Kristen, yang percaya Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu pasti dia akan tulus hati, baik hati, dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita memikirkan ini, kita sedang ada di dalam dua ambang pintu ini ya. Dua kiri kanan itu jurang. Antara kita mengasihi dengan tulus, dengan kita mempertimbangkan dengan logika. Dia sudah membenci aku, dia sudah menyakiti aku. Tapi sisi yang ini, aku ini mengasihi dia atau tidak. Kita tuh ada di tengah-tengah. Kita tinggal mau ke kanan atau ke kiri itu, saudara. Ya. Saudara, pikiran yang penuh dengan rasa bersalah. Tetapi, menariknya cerita ini menjadi harmoni, saudara. Oleh karena harmoni terjadi karena ada intervensi Allah. Allah memerintahkan malaikatnya untuk memberikan pengertian akan tujuan sang ilahi dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Saudara, cerita ini menjadi menarik. Oleh karena ternyata di dalam cinta kasih mereka yang sudah ada di ambang kehancuran itu, intervensi Allah menjadi bagian harmoni yang membuat mereka kembali kepada rasa ketulusan mencintai itu. Ya. Dan Matius katakan bahwa Yusuf itu setelah dia mendengarkan penjelasan daripada malaikat, dia bangun dari tidurnya dan dia mengambil Maria itu menjadi istrinya. Bahkan dia tidak mau bersetubuh dengan Maria sampai Maria itu melahirkan Yesus, bayi Yesus. Saudara, di dalam konflik ada harmoni. Tetapi kita lihat harmoni ini datangnya dari mana? Saudara, harmoni ini tidak datang daripada pemikiran Yusuf dan Maria. Tetapi harmoni ini ada di dalam satu intervensi. Dan intervensi itu di luar daripada Maria dan Yusuf. Dan intervensi ini hanya dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara, melibatkan Allah dalam kasih manusia akan semakin membentuk konsep dan cara mengasihi berdasarkan kematangan pribadi seseorang. Ya. Saudara, tadi kita melihat di sini bagaimana karakteristik dan juga ada konflik dan harmoni. Dan kita bisa melihat itu daripada kematangan daripada pribadi Yusuf dan Maria itu. Maka melibatkan Allah dalam kasih manusia akan semakin membentuk konsep dengan cara mengasihi berdasarkan kematangan pribadi seseorang. Saudara, ketika kita mengasihi, kita tidak bisa lepaskan dari kematangan pribadi, saudara. Ya. Saudara, saya ingin mengajak kita sebentar saja melihat, ya, yaitu bagaimana sebuah teori tentang kebutuhan, hierarki kebutuhan daripada Abraham Maslow. Ya. Mulai dari taraf yang paling rendah sampai taraf yang paling tinggi. Saudara, yang pertama ada materi. Ya. Di bawah sini ya ada materi, bicara tentang kebendaan. Saudara, kematangan seseorang yang ada di dalam taraf materi ini adalah taraf yang paling rendah. Sehingga ketika dia mengasihi seseorang, maka dia akan melihat kasih itu kalau dari sudut pandang materi. Ya. Yang dikejar hanya materi, materi, dan materi.
Kalau dia lebih naik sedikit, yang ini, ya, ada rasa safety, security, rasa aman, ya. Ada uang, ada rumah, ada mobil, ada pelayanan. Oke, aku bisa mengasihi. Tetapi mengasihi itu hanya dilihat dari sudut pandang ini. Ada materi dan ada rasa aman. Dan kalau pasangannya atau istri atau suaminya atau orang yang dikasihinya itu tidak lagi memberikan ini materi kebendaan, tidak lagi memberikan rasa aman itu, maka muncullah pepatah yang mengatakan, ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Saudara, kematangan pribadi seseorang ini yang ada di sini, di dasar sekali ini, mereka hanya akan berfokuskan kepada segala sesuatu yang mereka dapatkan. Dan kalau dia akan menjadi naik lagi, yaitu ada mencintai dan dicintai. Kalau kematangan pribadi yang pertama dan yang kedua ini bicara tentang materi dan rasa aman, sekarang kalau kematangan pribadi seseorang itu ada di level yang ketiga, yaitu mencintai dan dicintai, maka dia akan melihat kepada cinta itu. Bagaimana hubungannya satu dengan yang lain antara suami, istri, dan anak-anak itu dari hubungan mencintai dan dicintai. Sekarang tidak ada uang, tidak ada harta benda, tidak ada keamanan, safety yang dirasakan. Dia tidak lagi memikirkan itu. Tetapi baginya dia akan berkata bahwa istriku, suamiku, anak-anakku, aku mencintaimu dengan baik, dengan luar biasa. Tetapi kalau dia tidak merasa dicintai, maka dia mulai lari di situ. Ya. Yang keempat, kematangan pribadi seseorang ketika kita melihat merasa diri berharga. Sekarang, orang yang saling mengasihi itu ketika dia melihat rasa berharga di dalam diri masing-masing, di dalam diri pasangannya, di dalam diri suami atau istrinya, di dalam diri anak-anaknya, dia tidak lagi menuntut segala sesuatu yang berkaitan dengan materi, rasa aman, ya. Tetapi dia akan melihat apa sih yang ada dalam diri orang yang kukasihi itu, sehingga dia mengizinkan pasangannya itu untuk mengeksplorasi dirinya. Mengeksplorasi dirinya untuk melihat apa yang ada dalam dirinya. Tetapi sampai di taraf ini, dia masih ragu. Andai kata suaminya berkata begini, kok rasanya aku terpanggil ya jadi hamba Tuhan ya. Satu sisi suaminya itu akan berkata, istrinya akan berkata begini, ya kalau papa terpanggil jadi hamba Tuhan, aku sih dukung. Tetapi di lain kesempatan istrinya akan bilang begini, tapi Pak, nanti gimana dengan gaji kita? Tapi Pak, nanti gimana dengan fasilitas kita ini kalau kita melayani? Tapi Pak, nanti kalau papa sibuk pelayanan, aku merasa nggak dicintai loh. Saudara, di taraf keempat ini kita akan melihat diri kita dan pasangan kita itu berharga, tetapi kita masih terikat dengan rasa takut di sini nih. Tetapi tidak lagi besar. Ya, tidak lagi besar. Bagaimana ketika kita melihat panggilan pasangan kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan. Ya. Dan kita melihat bagaimana pelayanan itu yang begitu sangat berat itu, kalau kita masih ada di dalam taraf 1 sampai 3, kita akan mulai berkata kepada pasangan kita, Pak, Ma, ini kita melayani gini-gini aja nih. Uang nggak ada, ngeluarin uang mah iya. Kita nggak punya mobil, udah 20 tahun pelayanan, kita hanya naik sepeda butut, motor butut. Bahkan aku merasa orang-orang itu jemaat kita itu tidak mengasihi kita loh, karena mereka tidak memberikan apa-apa. Saudara, dia melihat merasa diri berharga, tapi dia masih ada dalam ketakutan ini nih. Kalau kematangannya masih ada di sini. Sekarang, kalau dia ada di yang level keempat ini, yaitu bicara tentang keindahan, ya, bicara tentang keindahan, maka sekarang dia akan melihat kepada sesuatu hal yang penting di dalam kehidupannya. Yaitu apa?
kematangan ini dia akan melihat sebagai kebutuhan primernya itu apa. Ya. Dan ketika dia melihat kebutuhan primer itu lebih tinggi, sekarang bukan tentang dirinya, melainkan tentang orang lain. Dan ketika pasangan itu ada di taraf ini, maka dia tidak lagi memikirkan tentang dirinya. Sekarang dia akan memikirkan tentang orang lain. Nah, kalau suami istri memiliki suatu fase kematangan pribadi di taraf keindahan ini, maka dia tidak lagi mementingkan materi, rasa aman, mencintai dan dicintai, merasa diri berharga. Yang dia pentingkan adalah bagaimana aku melihat diri dari pasanganku itu untuk orang lain dan aku juga melihat orang lain. Sekarang dia lebih terbuka dengan orang lain. Dan yang keempat itu aktualisasi, yang keenam itu aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu berbicara tentang taraf yang paling tinggi. Ya. Sekarang mereka tidak lagi memikirkan tentang diri sendiri, memikirkan tentang materi dan lain sebagainya. Mereka akan mempersembahkan hidup mereka untuk pelayanan. Nah, saudara, ketika pasangan kita ada di aktualisasi diri, tapi kita masih ingin merasa dicintai dan dicintai, itu biasanya timbul kecemburuan tuh. Kalau pasangan kita ada di aktualisasi diri, tapi kita masih merasa diri berharga, kita akan berkata begini, aku kok kamu nggak hargai, kamu nggak lihat aku ya. Saudara, masing-masing kita harus memikirkan, kita ini ada di mana sih? Ya. Kalau pasangan kita itu kalau pasangan kita itu ada di nomor 3, tapi kita itu ada di nomor 6, maka kita harus memikirkan bagaimana caranya membawa pasangan kita tuh naik ke level yang lebih tinggi. Sehingga semuanya itu berjalan bersama-sama. Karena di level yang ke-6, sekalipun makan garam pakai nasi, sekalipun menderita, aku akan jalani itu. Tetapi persoalannya ketika kita berkeluarga, kita tidak bisa hanya sendirian di sini. Kita harus ingat ada pasangan kita. Kita harus ingat ada anak-anak kita. Dan disitulah pergumulan itu akan terus ada. Maka saudara, ketika kita ada di dalam kematangan-kematangan tertentu, tidak boleh kita tidak melibatkan Allah di situ. Oleh karena Yusuf dan Maria pun tanpa keterlibatan Allah dalam kasih itu, segala sesuatunya itu hancur begitu saja. Yusuf ada di level 6 nih. Ya, aktualisasi. Dia mempersembahkan dirinya untuk Maria ada di level ke-6. Dia mempersembahkan dirinya untuk mengerjakan tugas panggilan itu. Tetapi Yusuf sepertinya adanya di sini nih. Ya, mencintai dan dicintai. Aku dikhianati. Maka apa? Yang dia pikirkan apa? Aku akan menceraikan Maria. Ya. Saudara, keseimbangan dan melihat kepada persoalan itu dari berbagai sudut menjadi penting di dalam kehidupan keluarga. Pelajaran rohani yang bisa kita ambil. Yang pertama, saudara sadarilah saat kita mengasihi itu pasti ada konflik. Saudara jangan pernah katakan aku mengasihi dan aku nggak mau konflik. Semakin saudara mencintai, semakin saudara mengasihi, semakin ada konflik yang akan terlihat di dalam kasih itu. Mengapa? Karena kita mengasihi bukan benda, saudara. Kita sedang mengasihi, yaitu kita mengasihi orang yang punya hati, punya pikiran, punya watak, dan lain sebagainya. Maka sadar, ketika kita mencintai, mengasihi orang lain, kita harus ada dalam konflik. Dan kita pasti ada konflik. Jangan lari dari kenyataan. Kasih natural dalam diri begitu syarat akan masalah yang menyebabkan godaan untuk berhenti mengasihi. Ketika kita hanya gunakan intimasi, kita menggunakan gairah, dan kita menggunakan komitmen belaka, kita hanya bersandar kepada itu. Saudara, hati kita itu akan mudah tersakiti. Mengapa? Karena ketika tidak ada intimasi, ketika tidak ada gairah lagi, bahkan tidak ada komitmen, kita akan berkata, engkau begitu menyakiti hatiku, tersayat-sayat aku rasanya. Saudara, ketika kita hanya mengandalkan diri kepada cinta natural, kasih natural, kita akan terseok-seok. Dan kita tidak akan sampai kepada kasih yang Tuhan katakan sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyatukan itu. Maka kita membutuhkan anugerah Allah dalam mengasihi. Dalam mengasihi pasangan kita. Saudara, ketika saya mengkonseling pasangan, ya, pasangan yang akan menikah, saya konseling dan
Dan saya biasa dalam konseling itu saya katakan, ceritakan masa lalu kalian, apa hal-hal yang buruk yang pernah kalian alami bersama. Saudara, ketika itu pasangan itu cerita masing-masing, saudara. Dan mereka berdua katakan, kami berdua ini ada luka Pak masing-masing. Saudara, yang menarik, saya tanya begini. Kamu punya luka terhadap pasanganmu, begitu sebaliknya. Lantas bagaimana cara kamu akan membangun keluarga dan bertahan dalam keluarga? Saudara, mereka terdiam, hampir tidak bisa jawab, tetapi akhirnya mereka mengatakan begini. Kami bersandar kepada Tuhan untuk dapat membangun keluarga kami. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah melukai, saudara. Tidak ada seorang pun di antara kita tidak pernah dilukai atau tidak pernah melukai. Masing-masing kita itu pernah terlukai. Tetapi persoalannya, ketika kita melihat kasih, dengan kasih yang bukan kasih Allah, kita akan semakin terluka dan terluka dan terluka. Dan kita bukan menyembuhkan luka itu, tetapi kita meneteskannya dengan air jeruk nipis. Saudara, bayangkan luka diteteskan air jeruk nipis. Wow, Mama Mia. Itu sakit banget. Tetapi ketika kita meneteskan dengan anugerah Allah di dalam kasih yang terluka itu, maka kita akan menikmati cinta itu. Kita akan menikmati kasih itu. Kasih terhadap keluarga, kasih terhadap rekan-rekan, kasih terhadap orang-orang yang kita kasihi. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita melihat mereka bukan dari siapa mereka, tetapi dari jiwa yang kita pandang baik. Yaitu bagaimana jiwa itu dikasihi oleh Allah. Saudara, kasih manusia terbatas, maka manusia membutuhkan mengenal kasih Allah untuk mengasihi sesama, saudara. Saudara, saya selalu katakan bahwa ketika saya melayani di tempat ini, Tuhan bentuk saya itu bukan ketika saya masuk dalam pelayanan. Sejak lama Tuhan membentuk saya. Dan kemudian saya menyadari ketika saya ada di dalam pelayanan, dan saya melihat dan saya berkata, Tuhan terima kasih loh. Engkau sudah bentuk saya sedemikian rupa. Karena saya mengerti sekarang, tanpa saya mengenal Allah, kasih Allah itu kepada diri saya tidak akan pernah mungkin mengasihi sesama saya. Saya tidak akan pernah mungkin menerima orang lain yang menyakiti saya. Saya tidak akan pernah mungkin menerima orang lain yang begitu memfitnah, begitu mengata-ngatai saya. Saudara, hanya kasih Allah yang membuat kita akan menerima mereka apa adanya. Maka tanpa kasih Allah, kita akan seperti orang yang tidak tahu jalan dan tujuan akan kasih. Saudara, yang berikutnya, sudut pandang manusia akan kasih dalam diri terhadap sesama itu sangat subjektif, saudara. Sehingga ketika realita bertolak belakang dengan harapan, maka kita mudah untuk kecewa dan meninggalkan. Kita harus sadar ini. Sudut pandang manusia akan kasih terhadap sesama itu sangat subjektif. Yusuf, dia sangat subjektif. Dia tidak melihat masalah itu dengan tindakan-tindakan yang begitu konferensif. Dia hanya mempertimbangkan satu. Maria menyakitiku. Maria berkhianat. Maka aku akan menceraikannya. Saudara, sudut pandang manusia akan kasih dalam diri terhadap sesama itu sangat subjektif. Sehingga manusia membutuhkan pengalaman dan intervensi Allah dalam diri untuk mengasihi. Dalam hal ini, manusia harus terbuka dengan pimpinan Allah. Ya. Saudara, saya ingin garis bawahi ini. Dalam hal ini, manusia harus terbuka dengan pimpinan Allah. Saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa aku mengerti tentang firman Tuhan. Banyak orang yang mengatakan aku tahu firman Tuhan. Tetapi hanya sebatas pengetahuan, tanpa ada pengalaman dan membuka diri terhadap intervensi Allah, maka dia hanya sebatas pengertian yang isinya ada di kepalanya, tetapi tidak pernah mendarat di dalam hati dan tindakannya. Sekali lagi, kita harus terbuka dengan pimpinan Allah dalam mengasihi. Dan yang terakhir, dalam kasih kita harus menyadari baik diri kita ataupun orang lain yang hendak kita kasih adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan anugerah Tuhan. Saudara, ada satu buku yang bagus yang dituliskan oleh Constant Beggar, buku tentang family dan keluarga dan pernikahan. Saudara, dia menuliskan begini, kalimat itu indah sekali, dia katakan begini. Saudara, ketika kita mengasihi, baik itu suami mengasihi istri maupun mengasihi anak-anak, orang tua mengasihi anak-anak, kita harus sadar bahwa kita dan mereka adalah orang-orang yang syarat dengan keberdosaan dan kelemahan.
Ketika orang tua mengasihi anak dan tidak sadar bahwa dirinya adalah orang tua yang berdosa, yang mendapatkan anugerah Tuhan, maka kita akan mendidik anak itu sesuai dengan cara dan pikiran kita. Yang kita pandang baik itu yang kita lakukan. Kita tidak pernah bergantung kepada pendidikan Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mencintai suami istri kita harus sadar, saya orang berdosa, istriku orang berdosa, suamiku orang berdosa. Maka aku harus melihat mereka dari sudut pandang, yaitu aku dan dia membutuhkan anugerah Allah di dalam kehidupan ini. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, ketika kasih terhadap sesama tidak dihidupi dengan intervensi Allah, sumber kasih, maka konflik akan menjadi krisis dan akan melumpuhkan kasih. Yang kedua, hanya dengan mengerti makna intervensi Allah dalam kasih manusia, kehidupan harmoni akan tercapai dalam semua tatanan sosial. Hanya dalam kasih Allah kita akan melihat, bukan lagi melihat dengan belas kasihan, tetapi kita melihat dengan satu tindakan daripada belas kasihan itu. Yesus melihat orang-orang yang ada di sekitarnya dengan belas kasihan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berhenti di belas kasihan. Tuhan Yesus melanjutkan dengan tindakan. Kepada mereka yang mengeludahi Yesus, kepada mereka yang menfitnah Yesus, kepada mereka yang menganiaya Yesus, Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan." Saudara, kasih kepada seseorang harus dilanjutkan dengan tindakan nyata berdasarkan akan kasih